Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Mari kita bahas lagi isu ijazah dan skripsinya Pak Jokowi, teman-teman ya. Ini ada testimoni baru dari temannya Pak Jokowi. Ini namanya Pak Andi Ramaria. Dia melakukan testimoni atau melakukan podcast di Koran Lombok. Teman-teman silahkan kalau mau nonton video fullnya bisa berkunjung ke Koran Lombok atau channelnya Koran Lombok ya. Durasinya sekitar 36 menit ya. Tapi di sini kita tidak akan menonton secara full, kita akan ambil poin-poin pentingnya saja ya. Saya sudah rangkum sekitar 12 poin dan nanti dari testimoninya Pak Andi ini ya akan kita sandingkan dengan video yang selama ini kita tahu. Jadi supaya ada pembandingnya teman-teman ya. Sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Saya tidak terkait dengan organisasi manapun, saya tidak memihak kepada siapapun, saya hanya bagian biasa yang ingin melakukan analisis secara sederhana aja teman-teman ya tentang isu yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat umum ini ya, yaitu tentang ijazah dan skripsinya Pak Jokowi. Oke, kita akan masuk langsung ke poin yang pertama teman-teman ya. Untuk poin yang pertama ini akan membahas tentang uji forensik yang siap dilakukan oleh teman-temannya Pak Jokowi jika diminta. Oke, Pak Andi, ya. Ini gimana ceritanya ini kok dibuat tanah air kita ini gempar dengan soal ijazahnya? Kenapa dibahasnya sekarang, Pak Andi? Apa reaksi Pak Andi atau tanggapan Pak Andi setelah melihat yang beredar hari ini dan respon Pak Jokowi juga melaporkan ke Polda, Pak Andi? Begini, kalau dari kami, ya, dari teman-teman seangkatan itu, kita sudah bersepakat, ya. Jadi itu apa namanya? Kalau kita menganggapnya sebagai guyonan saja sebenarnya itu yeah. Ya. Karena apabila dibuktikan sampai ke apapun juga seandainya buktikan secara forensik pun kita itu juga berani juga gitu kan. Kemudian yang kedua, teman-teman ini kan yang masih ada dari 88 itu sekarang ini tersisa 67 ya. Sisanya sudah pada meninggal. Dan itu 67 orang itu masih pada pegang ijazah juga. Jadi kalau misalnya dibuktikan bahwa kita ada kesamaan. Jadi teman-temannya Pak Jokowi ini sudah bersepakat jika ingin dilakukan uji forensik, mereka siap untuk uji forensik ijazah mereka teman-teman ya. Kemudian kita bandingkan dengan pernyataan Pak Jokowi, apakah memang seperti itu siap untuk uji forensik. Apanya? Kita saksikan videonya. Ya ditanya banyak, tanya berapa pertanyaan tadi? 35. Iya. Kalau diperlukan, ya silahkan. Yang jelas sudah kita bawa ke ranah hukum. Oke, dari pernyataannya Pak Jokowi, berarti dia mau ya untuk dilakukan uji forensik. Berarti sinkron untuk dua video ini pernyataannya ya. Berarti nanti kita tunggu sampai sidangnya ini berlangsung ya. Berarti harus ada uji forensik ya teman-teman ya. Sesuai dengan pernyataan ini ya. Jadi kita berharap sebagai masyarakat awam menunggu uji forensik dari ijazahnya Pak Jokowi ini. Lanjut lagi untuk poin yang kedua, yaitu membahas tentang mengapa Pak Jokowi sekarang sudah tidak berkacamata lagi. Juga kita lihat videonya. Nah sebaliknya kalau saya itu dulu nggak pakai kacamata, sekarang malah kalau baca harus pakai kacamata gitu kan itu. Nah, kalau Pak Jokowi berbeda, kebalikan. Dulu dia pakai kacamata, sekarang malah nggak pakai kacamata gitu. Tapi pernah saya tanyakan, Pak, kenapa Bapak dulu pakai kacamata kok sekarang nggak pakai gitu. Pernah saya tanyakan. Dia jawabannya, saya sendiri nggak tahu gitu. Tiba-tiba hilang gitu setelah saya berumur. Dan saya kalau baca begini itu ya nggak pakai kacamata masih jelas. Dia bilang gitu. Jadi ada perubahan memang. Itu ketemunya kapan waktu disampaikan soal itu, Pak? Tahun 2018. Sudah jadi presiden? Ya, sudah. Kebetulan kami diundang untuk. Jelas ya jawabannya teman-teman, bahwa katanya tiba-tiba hilang. Nah sekarang kita bandingkan dengan pernyataan dari salah satu wartawan di Metro TV teman-teman ya. Dan informasinya Pak Jokowi menjelaskan tentang kacamata itu. Kata-katanya seperti apa Mas Arya?
Kalau untuk berkacamata kan dulu emang kacamata ya kan. Terus beliau menjalani pengobatan mata dan akhirnya bisa sembuh. Jadi untuk sekarang udah bisa lepas kacamata. Bilangnya begitu. Oke, baik. Oke, beda ya teman-teman ya. Satu menyatakan tiba-tiba hilang, satu menyatakan bahwa Pak Jokowi bilang dia sudah melakukan pengobatan, kemudian jadi sembuh. Nah, ini jadi misteri lagi teman-teman ya. Ini yang benar yang mana? Komen teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman ini yang benar yang mana? Kita lanjutkan lagi untuk poin yang ketiga. Ini membicarakan tentang wisudanya Pak Jokowi. Itu Kita lihat videonya. mulai berkenalan lah sama Mas Dian ya, Dian Sandi Utama itu. Kemudian ada cerita-cerita saya sama dia itu bahwa presiden itu sebenarnya teman saya gitu. Teman apa? Teman kuliah gitu. Teman kuliah di S1, kemudian lulus juga bareng pada saat wisudanya itu bareng gitu. Hanya bedanya adalah pada waktu lulus Pak Andi menyatakan wisudanya bareng teman-teman ya. Berarti harusnya wisudanya adalah 5 November 1985. Oke, sekarang kita lihat ya apakah sinkron pernyataan Pak Andi ini ya dengan ijazahnya Pak Jokowi, yaitu tanggal 5 bulan November 1985. Kita lihat untuk ijazahnya Pak Andi. Sebelah kiri ini ijazahnya Pak Andi Pramaria, sebelah kanan ijazahnya Pak Jokowi. Bisa dilihat untuk tanggalnya memang sama teman-teman ya. Tapi kembali lagi tadi ke poin 1 bahwa ijazah ini akan siap diuji forensik. Tentu saja untuk menguatkan bukti bahwa nantinya akan dinyatakan asli atau palsu di dalam persidangan teman-teman ya. Dan banyak yang mengatakan bahwa seharusnya uji forensiknya dilakukan oleh badan yang dianggap netral. Lanjut lagi ke poin 4. Di sini ada pernyataan dari Pak Andi yang menegaskan bahwa dirinya adalah benar-benar teman dari Pak Jokowi ketika kuliah. ya. Jadi begini, tahun 1980 ya. Itu melalui kalau dulu namanya proyek Perintis 1 ya, itu kami itu beserta 88 orang, salah satunya ya saya dan Pak Jokowi ya itu tuh diterima di Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan. Nah kemudian pendaftaran itu kalau dibuka di Kompasiana itu masih ada datanya ya, siapa yang diterima di situ itu 88 orang itu ada. Nah, kuliah di UGM jadi mulai tahun 80, kemudian kita mengikuti awalnya itu. Ada pernyataan yang penting teman-teman ya. Tadi menyatakan bahwa ada daftar nama yang diterima ya di Fakultas Kehutanan kala itu. Kalau teman-teman pengen lihat di Kompasiana, di website Kompasiana, dan saya sudah download, kita cek apakah memang ada. Ini sebelah kanan adalah pengumumannya ya. Ada ini di sini ada nama Anji Pramaria. Kalau yang ini namanya Pak Andi Pramaria. Berarti kelebihan satu huruf ya. Mungkin ketika ngetik si wartawannya ini atau redakturnya ini kepencet huruf C gitu ya. Mungkin seperti itu ya teman-teman ya. Karena tadi ketika di ijazah juga ini namanya Pak Andi Pramaria. Kemudian kita cek ini Pak Jokowi ya, nomor 14. Ini Pak Jokowi dengan nomor urutnya ini mungkin nomor urut tes kali ya. 1180501421. Joko Widodo. Ini ya. Kemudian ada lagi ini yang sering dibahas oleh Dr. Lismon Sianipar di nomor 35 yaitu Pak Sigit Hadwinarto. Ini sering sekali disebut oleh Pak Dr. Ismon Sianipar ya teman-teman ya. Jadi tadi Pak Andi mengatakan semuanya untuk Fakultas Kehutanan itu ada 88 orang ya. Dan sisanya tinggal 67 orang. Karena yang lain katanya sudah meninggal dunia. Nah, kita lihat, oke, di sini ada 97. Berarti mungkin
ada yang tidak daftar ulang ya, mungkin ya teman-teman ya. Ini adalah lembar keduanya dari Kompasiana. Di sini ada tulisan mahasiswa baru tahun akademik 1980 sampai 1981. Lihat di sini ada lagi ini yang sudah saya centang ya, Sigit Sarjuning T. Ini adalah orang-orang yang ada di dalam foto ketika wisuda Pak Jokowi. Sekarang kita lihat ya. Ini ada Johan Utama Perbatasari. Ini ada di mana nih? Nah ini Johan Utama ya. Ini kemudian ada Andi Pramaria tadi yang di depan ini ya, Pak Andi. Andi Pramaria di sini tulisannya, mungkin kelebihan mungkin ya. Kemudian Saminuddin Barorito. Nah ini Saminuddin Barorito. Oh ini teman-teman ya. Nomor 39 belum saya centang. Ini juga yang sering disinggung oleh Pak Rismon Sianipar ya, terkait dengan skripsinya yang ternyata bertuliskan tesis ya. Nah, ini menjadi misteri lagi teman-teman ya. Kemudian ada Joko Widodo. Kemudian nomor 7 Iwayan Dharma. Kita cari Iwayan Dharma tadi. Nah ini nomor 55 Iwayan Dharma. Kemudian berikutnya ada Hari Mulyono. Hari Mulyono ini yang katanya kakak ipar dari Pak Jokowi yang sudah almarhum. Ini Hari Mulyono ada di nomor 91. Kemudian Evi Julia Setiawani. Oke, coba kita lewati dulu karena belum saya cari. Sri Murti Ningsih. Sri Murti Ningsih ada nih. Ya, Sri Murti Ningsih. Kemudian Frono Jiwo. Nah, ini juga sering disebut oleh Pak Dr. Rismon Sianipar. Kemudian ada Sri Isni Ningsih. Sri Isni Ningsih ada ini. Nah, ini. Kemudian Sigit Sarjuning Tias. Oke, ini ya. Selanjutnya yang akan kita cari ini Evi Julia Setiawani. Evi, ini di bawahnya Sri Murti Ningsih ternyata ya. Sama ini tidak jelas banget untuk fotonya ya, agak kabur gitu ya. Nah, terkait dengan ini tentu saja tetap harus dilakukan ya uji forensik walaupun sudah ada nama-nama ini ya, supaya lebih mempertegas dan memperkuat hasil keputusan sidang. Tentu saja tidak hanya testimoni tapi harus uji forensik ya. Seperti tadi yang dinyatakan Pak Andi bahwa dia siap untuk uji forensik, seharusnya memang seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah ketika Pak Jokowi lulus nih. Lulus 1985 ya, ada Sri Dominingsih, tapi di sini tidak ada. Kemudian ada Edi Trianto, juga di sini saya cari tidak ada. Lembah Edianto juga tidak ada. Tapi untuk Sigit Hadwinarto ada. Mungkin yang 3 ini ya, tadi ya yang saya sebutkan, Sri Dominingsih, Edi Trianto, dan Lembah Edianto mungkin ya. Oh ini Lembah Edianto nomor 84 ya. Mungkin yang 2 ini berarti Edi Trianto dan Sri Dominingsih mungkin saja masuknya beda ya. Kita nggak tahu ya. Rumusnya sama tapi mungkin tahun akademik masuknya beda. Mungkin dia kurang setahun dari Pak Jokowi atau lebih setahun dari masuknya Pak Jokowi itu ya teman-teman ya. Kita berprasangka baik dulu ya. Karena banyak kemungkinan di sini teman-teman ya. Ini masih menjadi misteri yang membuat kita penasaran ya teman-teman ya. Kita lanjut untuk poin ke-5 ya. Ini membicarakan tentang jurusan yang ada di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985 teman-teman. Hutan mangrove, kemudian di Batu Raden, banyak di gunung kan gitu tuh. Nah, setelah itu ya kita sudah menjadi saling mengenal gitu kan gitu. Nah, kemudian kita mulai kuliah bareng sama Pak Jokowi. Bedanya saya dengan Pak Jokowi itu kalau di masa kuliah itu ya. Jadi kita itu dulu itu tidak ada di kehutanan itu tidak ada jurusan. Dulu itu di zaman saya itu tidak ada jurusan ya. Hanya sebelumnya itu ada jurusan. Sebelumnya itu ada jurusan, kemudian di masa saya tidak ada jurusan ya. Nah, kita akan mengaku jurusan apa itu tergantung dari pilihan kita. Jadi nanti kita itu menjurus, saya lebih seneng kalau saya awalnya ke silvikultur. Silvikultur itu kayak budidaya hutan gitu. Kalau Pak Jokowi kan senangnya di teknologi kayu. Nah, itu kita akan memilih pelajaran-pelajaran mata kuliah itu ya. Itu yang memang
Kalau saya mengarah yang ke silvikultur. Jadi bisa ada kegiatan perbenihan, ada membuat persemaian, ada kegiatan penanaman, itu silvikultur, karena itu budidaya hutannya. Kalau Pak Jokowi kan pada penataan, pemanfaatan kayu ya. Jadi dia akan mengukur ini kekuatannya, terus disuplainya kemana, berapa kebutuhannya, ya kayak begitulah itu Pak Jokowi. Oke. Pak Andi ini menyatakan bahwa dirinya adalah jurusan silvikultur, ya, tapi pada saat itu katanya di Fakultas Kehutanan ini tidak ada jurusannya ketika angkatan mereka ya. Setelahnya baru ada, dan sebelumnya ada Pak Jokowi dari jurusan teknologi kayu ya. Oke, kita sinkronkan dengan pernyataannya Guru Besar Pemulihan Pohon Fakultas Kehutanan UGM Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. 98 sampai tahun 98 kurikulumnya berubah menjadi sistem kredit semester, dan itu mahasiswa diharuskan mengambil salah satu dari 4 jurusan itu sejak awal. Yang tadinya jurusan Fakultas Kehutanan itu hanya 3 tadinya, tetapi pada tahun 78 ada satu lagi di samping silvikultur, manajemen hutan, kemudian teknologi hasil hutan, ada satu lagi yang dibangun, dibuat, didirikan tahun 78, yaitu konservasi sumber daya hutan. Kemudian tadi tidak ada teknologi kayu ya teman-teman ya, adanya teknologi hasil hutan. Nah, ini menjadi misteri lagi teman-teman ya, apakah Pak Jokowi lupa tentang jurusannya atau bagaimana ya. Kemudian tidak ada penegasan juga ini dari pernyataan Guru Besar Fakultas Kehutanan tentang tidak adanya jurusan di tahun 1980-an ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih peraturannya. Saya sudah mencarinya melalui ChatGPT, teman-teman. Jelaskan dengan detail sejarah Fakultas Kehutanan UGM di tahun 1980 sampai 1985 terkait dengan jurusannya. Pada periode 1980 sampai 1985, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM mengalami perkembangan signifikan dalam struktur akademiknya, khususnya terkait dengan pembentukan dan penataan jurusan, latar belakang dan pembentukan fakultas. Fakultas Kehutanan UGM secara resmi didirikan pada 17 Agustus 1963. Setelah sebelumnya merupakan bagian dari Fakultas Pertanian dan Kehutanan. Pada awal pendiriannya, fakultas ini memiliki 3 bagian utama. Bagian ekonomi perusahaan hutan, bagian silvikultur, dan bagian teknologi kehutanan. Perkembangan jurusan tahun 1980 sampai 1985. Memasuki tahun 1980, Fakultas Kehutanan UGM mulai mengembangkan struktur akademiknya dengan menambahkan dan mengubah beberapa bagian. Tahun 1980 dibentuk bagian konservasi sumber daya hutan sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian terhadap konservasi dan pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Perubahan nama bagian. Bagian ekonomi perusahaan hutan diubah menjadi bagian manajemen hutan. Bagian silvikultur diubah menjadi bagian pembinaan hutan dan kemudian menjadi bagian budidaya hutan. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian terhadap perkembangan ilmu kehutanan dan kebutuhan praktis di lapangan. Tahun 1983, melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0553 O1983 tertanggal 8 Desember 1983 ditetapkan 4 jurusan resmi di Fakultas Kehutanan UGM. Oke, berarti tadi kalau kita melihat pernyataannya Pak Andi bahwa setelahnya baru ada jurusan, mungkin yang dimaksud ya ini ya, karena ada keputusan ini, yaitu tahun 1983 nih. Jurusannya itu jurusan manajemen hutan, jurusan budidaya hutan, kemudian jurusan teknologi hasil hutan, kemudian jurusan konservasi sumber daya hutan. Nah, sekali lagi tidak ada jurusan teknologi kayu, teman-teman ya. Ini masih menjadi misteri sampai saat ini ya. Kenapa Pak Jokowi menyatakan bahwa dirinya adalah dari jurusan teknologi kayu? Apakah dia lupa ya dengan jurusannya sendiri? Adakah jurusan teknologi kayu di UGM Fakultas Kehutanan? Di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM tidak terdapat jurusan yang secara resmi bernama teknologi kayu. Namun terdapat Departemen Teknologi Hasil Hutan (DTHH)
yang fokus pada pengelolaan dan pengolahan hasil hutan termasuk kayu dan non-kayu. Departemen ini mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengelola hasil hutan secara efisien dan berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun tidak ada jurusan bernama teknologi kayu, bidang studi terkait pengolahan kayu dan hasil hutan lainnya tersedia melalui peminatan teknologi hasil hutan dalam program studi tersebut. Nah, berarti tidak ada teknologi kayu ya. Pernyataan ini juga diperkuat ketika Pak Jokowi bertemu dengan dosen pembimbingnya yaitu Pak Kasmujo ya. Kita flashback lagi tentang video itu ya. Saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, Seperti itu ya pernyataannya Pak Jokowi. Dia jelas mengatakan bahwa jurusannya adalah teknologi kayu, teman-teman ya. Tadi ditegaskan lagi oleh Pak Andi, Pak Jokowi ini dari teknologi kayu, sedangkan Pak Andinya sendiri adalah dari silvikultur. Seperti itu ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan lagi untuk poin berikutnya. Oke, poin ke-6 ini tentang kesamaan dari ijazah Pak Andi dan Saya ingat Pak Jokowi. Bapak, sekarang kita kembali ke objeknya Pak, ijazah. Oke, dari yang beredar kan tentu Pak Andi sekarang udah tahu nih, seperti apa yang sering beredar di TV, di media-media itu. Ini berarti sekali lagi kalau mau membandingkan ijazahnya ini dengan Pak Jokowi sama Pak? Sama, kalau menurut saya sama persis ya. Kalau bisa di-shot aja nggak apa-apa ya. Ini ijazah saya. Cuma Pak Jokowi di sini berkacamata ya teman-teman ya. Yang jadi pertanyaannya lagi adalah apakah memang saat itu di saat tahun 1985 mahasiswa boleh berfoto menggunakan kacamata ya, untuk sebuah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pihak universitas ya. Apakah peraturannya saat itu berbeda dengan saat ini ya? Kalau Pak Jokowi dinyatakan palsu, pasti punya saya juga akan palsu. Oh gitu Pak? Iya pasti Pak, karena sama sebenarnya. Jadi nomornya di sini, Bapak nomornya di kehutanan ada begini, kemudian di sini juga ada nomornya. Gitu ya. Dan kemudian tahun 85 itu memang di ijazahnya itu pakai materi. Setelah tahun 85, jadi teman-teman yang pada lulusan tahun 86 ya, itu nggak ada pakai materinya. Oh, termasuk Andi? Ya, saya karena masuk yang awal itu pakai materi. Ya, setelah 86 itu nggak ada. Kemudian masalah jurusan ini tadi Mas. Ini kan ada tulisan jurusan tapi di strip ya. Iya benar. Nah, karena format yang lama itu memang ada jurusan. Setelah itu dihilangkan. Nah, kemudian tahun berapa ya, mulai 90 atau berapa itu ada lagi jurusan, tapi sekarang ini sudah nggak ada lagi, sudah hilang. Jadi hanya kehutanan gitu aja. Oke teman-teman ya, itu tadi ya pernyataan dari Pak Andi terkait ijazah. Tapi kembali lagi ke poin 1 tadi ya di video awal, bahwa mereka siap untuk dilakukan uji forensik ya, supaya menguatkan hasil yang ada di sidang ya. Jadi nanti akan ketahuan siapa yang salah dan siapa yang benar teman-teman ya. Selanjutnya ini terkait font yang ada di ijazahnya ini. Ini jadi salah satu juga masalah. Font, gimana tanggapan Pak? Jadi gini, kalau font kita itu kan terimanya itu Bang ijazah ya begini ini gitu. Dari kalau dibilang kita ini buat-buat atau itu, kita nggak bisa buat ya. Ini kan kalau menurut saya UGM juga mungkin pada waktu itu mencetak ya, entah di mana itu mencetaknya. Tapi semua ijazah di Fakultas Kehutanan yang pada zaman itu ya begini ini, persis plek gitu. Itu tadi ya, jadi untuk masalah ijazah mahasiswa memang hanya menerima saja. Untuk terkait fontnya ini mungkin urusannya UGM ya teman-teman ya. Karena memang kalau dikira-kira ini nggak bisa, memang harus diuji forensik lagi. Kembali lagi ke poin 1 ya teman-teman ya, supaya lebih mempertegas keputusan sidang. Selanjutnya untuk poin ke-8 ini menyatakan tentang dosen pembimbing Pak Jokowi. Itu Pak Haryanto almarhum. Kemudian kalau pembimbing skripsi saya itu namanya itu Pak Dr. Joko Marsono. Ya, beliau berdua, beliau ini sudah sepuh gitu. Masih ada kalau Pak Joko Marsono. Nah, kalau Pak Jokowi pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Nah, kalau Pak Jokowi
pembimbing akademiknya itu Pak Kasmujo. Pak Kasmujo itu kalau dalam podcast orang menyebutnya Pak Kosmajo, bukan Pak Kasmujo yang benar. Kita panggil Pak Kasmujo. Pak Kasmujo. Nah, kemudian sebenarnya pembimbing aslinya itu adalah Pak Profesor Sumitro, almarhum. Ya, gitu. Kalau Pak Kasmujo sampai sekarang masih ada. Gitu. Cuma ya udah pensiun pasti. Gitu. Oke, tadi Pak Andi mengatakan bahwa Pak Kasmujo ini adalah pembimbing akademiknya Pak Jokowi. Ya, kita sinkronkan dengan pernyataannya Pak Jokowi ketika bertemu dengan dosen pembimbing skripsi pada 2017 ini ya. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah. Ya enggak, saya enggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan Teknologi Kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Pak Jokowi menyatakan seperti itu. Ini Pak Andi menyatakan pembimbing akademik ya. Kita lihat sih sebenarnya apa sih itu pembimbing akademik. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Ini untuk jawabannya dari AI tentang jelaskan tentang dosen pembimbing akademik. Dosen pembimbing akademik atau DPA adalah dosen yang ditunjuk oleh perguruan tinggi untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam aspek akademik selama masa studi mereka. Tugas dan peran DPA mencakup beberapa aspek penting, antara lain tugas dan peran dosen pembimbing akademik. 1. Bimbingan rencana studi. Membantu mahasiswa dalam menyusun KRS atau kartu rencana studi. Memberikan saran tentang beban studi. Pemantauan prestasi akademik, pendampingan non-akademik. Penyelesaian masalah administrasi, persiapan karir. Tidak ada hubungannya ini dengan skripsi ya teman-teman ya. Jadi misteri lagi teman-teman ya, apakah Pak Jokowi lupa tentang dosen pembimbing skripsinya dan dosen pembimbing akademiknya ya. Oke, poin selanjutnya ya. Ini menjelaskan tentang tanda tangan dosen yang ada di skripsi Pak Jokowi ya. Kita saksikan. Itu gimana tanggapan Bapak soal disebut bahwa di situ sekali lagi ada tanda tangan juga Pak yang di di skripsi. Oke, skripsi, sorry. Itu sama nggak dengan Bapak? Sama saja. Jadi begini, di masa itu, di masa 85 itu, skripsi itu yang kita itu hanya mencetak ya. Setelah itu yang penting sudah dapat tanda tangan dari pembimbing utama. Itu kalau tanda tangan yang lain penguji atau apa-apa itu yang wajib memintakan tanda tangan itu adalah bagian pengajaran. Kalau di sini sekarang apa ini? Bagian akademik kalau salah ya, di fakultas. Nah, kita itu mencetak itu 5. 1 untuk arsip kita, 1 untuk perpustakaan di fakultas. Kemudian yang 3 itu ya untuk penguji dan pembimbing. Karena ada pembimbing, ada pengujian, itu itu. Nah, di situ kalau kemudian pengajaran itu tidak memintakan kepada pembimbing itu dan penguji, ya memang ada tanda tangannya. Tapi pembimbing utamanya itu biasanya ada. Karena itu menyangkut sah tidaknya ya pembimbing utama itu. Kita sinkronkan dengan gambar di samping ini ya. Anda menyatakan tadi sah tidaknya adalah pembimbing ya. Oke, tapi di sini ada beberapa contoh dari pengusahaan yang ada di teman-temannya Pak Jokowi, tidak ada tanda tangan dari dosen pembimbing. Sementara untuk dosen pengujinya tadi
katanya yang memintakan adalah pokoknya keseluruhan yang memintakan ini dari pengajaran ya teman-teman ya. Berarti kalau tidak ada tanda tangan katanya tadi tidak apa-apa. Apakah memang prosedur dari UGM dulu seperti itu? Yang jadi pertanyaan sekarang sebenarnya adalah ini nih ya. Apakah kertas ini apa tulisan yang ada di sini ini ya kembali lagi sesuai dengan zamannya teman-teman ya. Ketika zaman itu apakah sudah bisa mencetak seperti ini? Banyak yang mengatakan ini dicetak di percetakan. Nah, di video sebelumnya saya sudah bahas ya bahwa ada yang mengatakan bahwa percetakan pada saat itu masternya itu menggunakan seperti plak gitu ya teman-teman ya. Nah, apakah dengan hanya mencetak satu lembar ini, percetakan saat itu mau ya? Biasanya kan percetakan kalau kita pesen sesuatu ya, misalnya pesan undangan aja ya, pesan undangan, dia tidak mau untuk mencetak satu, pasti mencetak banyak teman-teman ya. Template-nya ini beda-beda teman-teman ya, atau tulisannya ini beda-beda ya. Berarti kan harus membuat master yang banyak teman-teman ya. Apa nggak rugi teman-teman ya? Sebenarnya yang menjadi pertanyaan itu, kemudian apakah ini memang skripsi yang asli dipegang oleh mahasiswa yang bersangkutan, ataukah ini adalah reproduksi ya? Ini menjadi pertanyaan besar sebenarnya teman-teman ya, dan sebaiknya memang ini terkait dengan uji forensik ijazah juga ya teman-teman ya, supaya tahu umur kertas dan juga umur tintanya teman-teman ya. Selanjutnya untuk poin ke-10 ini membicarakan tentang kenapa sih Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya ya. Kemarin itu lihat videonya. Juga saya kebetulan ketemu sama Profesor Markus namanya, ahli pidana di UGM, yang ngobrol-ngobrol, Pak kenapa tidak menunjukkan ijazahnya itu aja selesai gitu kan. Gitu. Jawaban beliau adalah jadi ijazah, KRS, KTP, kemudian KHS, katanya transkrip gitu. Itu tuh bagian data pribadi. Ya, privasi itu. Jadi kalau mau dibuka itu ya tergantung pribadinya mengizinkan atau tidak. Benar. Kalau nggak diizinkan ya memang nggak boleh. Itu katanya. Ya terus bagaimana? Apa kita mau memaksa oleh Pak Jokowi buka gitu? Nggak bisa. UGM pun nggak akan berani membuka karena itu privasi itu. Tanpa izinnya Pak Jokowi juga nggak dibolehkan. Terkait dengan pernyataannya Pak Andi, coba kita lihat peraturan tentang data pribadi ya teman-teman ya. Apakah menurut hukum di Indonesia, apakah ijazah, KRS, KHS, transkrip nilai termasuk data pribadi? Kalau ada di pasal mana saja jelaskan dengan detail. Ya, menurut hukum di Indonesia, dokumen seperti ijazah, KRS, KHS, dan transkrip nilai termasuk dalam kategori data pribadi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP. Pengertian data pribadi. Menurut pasal 1 angka 1 UU PDP, data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Kategori data pribadi. Pasal 4 UU PDP membagi data pribadi menjadi 2 kategori. Data pribadi yang bersifat umum meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan. Dokumen akademik seperti ijazah, KRS, KHS, dan transkrip nilai mengandung informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, seperti nama lengkap, nomor induk mahasiswa, dan rincian prestasi akademik. Oleh karena itu, dokumen-dokumen tersebut termasuk dalam kategori data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PDP. Nantinya, kalau pengadilan meminta untuk adanya uji forensik, seharusnya memang dilakukan uji forensik ya teman-teman ya. Kembali lagi seperti itu supaya ada keputusan jelas tentang apakah ijazah yang dikeluarkan oleh UGM itu palsu atau asli teman-teman ya, kan seperti itu. Jadi ada keputusan final nantinya teman-teman ya. Selanjutnya poin ke-11 ini tentang proses pembuatan skripsinya ya. Pernah beliau cerita juga kan, dia konsultasi untuk skripsi itu sampai
12 atau 14 kali gitu. Ke Pak Andi, sorry. Ya, kalau dia cerita di umum juga begitu. Memang kalau pas ngobrol-ngobrol juga begitu juga dibahas itu. Tapi kan sabar aja dia itu tuh, tetap mau gitu. Padahal di zaman itu kalau kita misalnya dicoret gitu kan, kita kan harus ngetik ulang dan ketiknya pakai mesin ketik kan. Dan itu kalau misalnya sedikit pun kita itu harus lip gitu untuk ngepaskan kata-kata supaya bagaimana itu perlu mikir panjang gitu. Tapi beliau sampai 14 kali gitu. Saya pikir-pikir ya memang sabar. Oke teman-teman, tadi mengatakan bahwa proses pembuatan skripsinya itu dengan diketik ya teman-teman ya. Nah, emang di lembar selain pengesahan ya, lembar isi skripsinya memang diketik ya. Nah, ini menjadi misteri lagi ya untuk bagian lembar pengesahannya ini adalah bukan diketik kayaknya ini ya. Nah, entah dicetak mau dipercetakkan atau entah di print ya teman-teman ya. Seperti itu. Dan setiap lembar pengesahan di sini beda-beda ya. Untuk tahun 85 atau mungkin ini tergantung dari masing-masing dosen penguji formatnya ya teman-teman ya. Apa belum ada format resmi dari pihak universitas tentang lembar pengesahan skripsi. Biasanya kan ada lembar pengesahan skripsi itu ada format resminya ya, harusnya seperti apa gitu. Tapi ini beda-beda semua. Punya Pak Jokowi malah tidak ada tanda tangan pengujinya ya, tidak ada untuk dosen penguji, dewan pengujinya nggak ada, hanya pembimbing utama dan dekannya. Sementara yang lain ada tapi malah tidak ada tanda tangannya. Nah ini kembali lagi apakah ini hanya salinan atau skripsi yang direpro? Oke, ini masih jadi misteri lagi nih ya. Ini nantinya kalau bisa diuji forensik ya. Poin selanjutnya, poin terakhir ya, ini berkaitan dengan KKN-nya Pak Jokowi. Itu. Kalau dipersoalkan pada skripsi, pada itu KKN-nya di mana, gitu, dijawab juga KKN-nya beliau, saya lupa itu kecamatan sama desanya, tapi beliau di di kotanya itu di Boyolali. Itu KKN-nya. Karena saya kebetulan juga di Boyolali di KKN-nya. Tapi siapa teman-temannya nggak tahu. Karena KKN itu tidak hanya satu fakultas kan, nyampur atau fakultas pedang gitu. Jadi saya nggak ngerti teman-temannya dia. Nah. Oke, itu tadi ya, katanya menyatakan Pak Andi ini KKN-nya di Boyolali, tapi lupa untuk tempat pastinya ya. Nah ini nanti bisa dikonfirmasi lagi mungkin ya. Ada teman-temannya Pak Jokowi yang KKN, yang bareng-bareng lain dari fakultas lain. Nah ini mungkin besok-besok kalau ada kesaksian lagi nih teman-teman ya. Nah ini ada yang menarik lagi nih untuk dibahas ini ya. Ini seperti sebuah teka-teki ini teman-teman ya. Ini kita sambungkan dengan pernyataannya Dian Sandi Utama. Siapa tahu ada lagi yang ingin menganalisis bentuk rahang, pipi, mata dan lain-lain. Kalau ada yang tanya lokasi KKN, nanti ada waktunya beliau jelaskan sendiri. Pak Jokowi nantinya ya akan menjelaskan ya. Nanti akan disinkronkan apakah benar bahwa lokasinya di Boyolali ya. Ini ada foto-fotonya, apakah ini foto-foto ketika Pak Jokowi sedang KKN? Ini jadi misteri menarik teman-teman ya. Tapi ini banyak banget ya. Apakah KKN dulu termasuk yang jumlahnya banyak? Oh, tapi ini cowok semua ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Berarti sudah dipertegas bahwa nantinya akan ada uji forensik ya. Ya, kalau menurut saya seharusnya uji forensiknya nantinya skripsi beserta dengan ijazahnya ya teman-teman ya. Supaya nanti bisa memperkuat hasil di sidang, siapa yang asli dan siapa yang palsu begitu ya. Dan ada beberapa yang menyatakan harus dengan badan yang independen ya teman-teman ya. Ya itu akan lebih adil menurut saya. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton videonya ya. Akan asik aja untuk membahas teka-teki dari ijazah dan skripsinya Pak Jokowi ini ya. Makin asik untuk kita ulik-ulik lagi. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.